Izinkan kami sharing screen untuk menyampaikan, mengulas kembali apa itu sistem penjaminan mutu internal, termasuk apa sebetulnya kegunaan dan fungsi dari pelaksanaan audit mutu internal. Bapak Ibu yang kami hormati, waktunya cukup banyak, tapi mungkin kami tidak akan menggunakan semua, jadi mungkin lebih banyak ke faktor diskusi. Intinya bahwa kita di awal-awal slide kami akan mencoba mengulas kembali kebijakan nasional sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan juga sistem penjaminan mutu internal. Jadi ini Bapak Ibu yang kami hormati, ini semua tentu mengacu kepada Undang-Undang Pendidikan Tinggi kita, khususnya di bab 3, dan juga Peraturan Menteri Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sebagai ulasan singkat, kita mereview sebentar bahwa di Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini memang di satu bab tersendiri, ini membahas terkait dengan penjaminan mutu, baik sistem penjaminan mutu secara nasional, kemudian standar nasional pendidikan tinggi, termasuk akreditasi, baik oleh BAN maupun oleh LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri, kemudian ada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Jadi bab 1 sampai bab 5 ini semua mengupas tentang penjaminan mutu, termasuk di dalamnya tentu saja bagaimana audit mutu internal dan bagaimana akreditasi yang tadi disebutkan sebagai menggunakan 9 kriteria. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam pasal 52 ayat 3 Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini diturunkan menjadi peraturan menteri di mana ini mengatur tentang SPM Dikti. Jadi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Di dalamnya ada SPMI, ada SPME yang kita kenal dengan akreditasi. Juga di dalam pasal ini juga menteri harus menetapkan standar nasional pendidikan tinggi sebagai acuan bahwa ini adalah standar minimum yang harus dipenuhi oleh semua institusi pendidikan tinggi. Nah, nantinya baik BAN atau LAM itu akan mengukur ketersapaian atau pemenuhan ataupun pelampauan dari standar minimum tersebut. Semakin melampaui, ya artinya semakin melampaui itu pasti akreditasinya akan baik sekali atau bahkan unggul, ya, atau A ataupun B. Jadi ini sebetulnya bagaimana penjaminan mutu di pendidikan tinggi itu berjalan. Nah, kemudian jadi ini ada SPM Dikti, di mana di situ ada SPMI, ya tadi sudah kami sebutkan sebagai sistem penjaminan mutu internal, dan juga ada sistem penjaminan mutu eksternal. Nah, SPMI dan SPME ini bersama-sama mestinya, ya, jadi SPME ini akan mengukur luaran daripada implementasi SPMI, sementara SPMI adalah bagaimana untuk praktek baik setiap tahunnya agar ada proses continuous quality improvement. Nah, ini sebenarnya bahkan yang sangat familiar saya kira Bapak Ibu sebelum kita membahas masalah audit. Jadi SPM Dikti ini adalah kerangka daripada sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Di mana di dalam kerangka sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi ini utamanya adalah sistem penjaminan mutu internal, di mana perguruan tinggi harus menerapkan baik itu penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar. Jadi ada proses continuous quality improvement. Nah, yang nanti akan kita bahas di dalam workshop ini adalah bagaimana evaluasi ini dilakukan. Jadi setelah P yang kedua, bagaimana evaluasi itu dilakukan, yaitu salah satunya adalah dengan audit mutu internal. Praktek baik yang nanti setiap tahun dilakukan di dalam implementasi sistem penjaminan mutu internal, maka luaran daripada praktek baik setiap tahunnya itu akan dipakai untuk menetapkan peringkat akreditasi
yang kita kenal dengan SPME. Jadi SPME sebetulnya di dalam undang-undang itu hanya mengukur bagaimana implementasi SPME itu dilakukan. Bagaimana hasil audit, apakah sudah ditindaklanjuti, bagaimana tindak lanjut jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, dan seterusnya. Jadi SPME ini mengukur luaran daripada SPMI, sehingga dengan demikian praktek yang siklus tahunan dan bahkan 4 tahunan, 5 tahunan ini akan membangun budaya mutu. Baik pola pikir, pola sikap, pola perilaku, semuanya mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi. Jadi ini flowchart bagaimana penjaminan mutu pendidikan tinggi itu dijalankan. Nah, kemudian tadi di dalam bab 3 Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu sangat jelas bahwa Menteri harus menetapkan standar nasional pendidikan tinggi, standar minimum. Sementara perguruan tinggi harus melampaui standar minimum tersebut. Nah, standar minimum yang ditetapkan oleh Menteri ini tertuang di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020, yaitu standar nasional pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka juga harus ditambah dengan standar kebijakan MBKM, sehingga perguruan tinggi tinggal menyesuaikan, menetapkan pelampauan standar minimum tersebut. Nah, ini juga siklusnya. Siklusnya ini kita ingatkan walaupun sudah sangat familiar ya, kita harus punya buku pedoman kebijakan, ya, buku manual, buku standar, formulir. Nah, kemudian setelah ini semua dokumen siap, baru dilakukan P yang kedua, yaitu pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar. Sehingga ada proses apa yang kita sebut sebagai Kaizen ataupun continuous quality improvement. Nah, kita melihat ke E yang tadi akan kita bahas di slide-slide berikutnya, bagaimana proses evaluasi itu dilakukan. Ya, jadi evaluasi menurut Permen nomor 62 2016 ini bisa dilakukan dengan MONEF, dengan assessment, dengan penilaian, dan juga dengan audit mutu internal. Nah, audit mutu internal ini sebenarnya adalah salah satu, tetapi kita rekomendasikan untuk dipakai di dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi ini. Jadi ini audit mutu internal. Nah, sehingga dengan jalannya PPE tadi dievaluasi ya ada peningkatan, oleh karena itu setiap tahun itu ada proses continuous quality improvement. Jadi dengan menerapkan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan, ini akan ada proses meningkat dari tahun ke tahun yang kita kenal dengan Kaizen atau continuous quality improvement. Sehingga nanti kalau sudah terbentuk budaya mutu di institusi tersebut, baik pola pikir, pola sikap, pola perilaku yang mengacu terhadap standar pendidikan tinggi, maka mau dengan akreditasi apapun, ya, baik BAN atau LAM atau akreditasi internasional sekalipun, itu pasti hasilnya akan baik sekali dan bahkan bisa unggul. Ya, kita harapkan bisa sampai ke A ataupun unggul. Nah, di antara standar-standar yang kami sebutkan, standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, ini harus saling berinteraksi satu dengan yang lain, saling berhubungan satu dengan yang lain. Inilah nanti yang akan dipotret oleh BAN PT atau LAM, ya, LAM PTKes, untuk mengukur keterkaitan, ya, ataupun interaksi antar standar-standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di dalam menilai proses akreditasi ini. Nah, kemudian kita sekarang menginjak, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan evaluasi yang E setelah PP tadi, itu adalah kita dorong dengan menggunakan audit mutu internal. Nah, apa itu audit mutu internal? Audit mutu internal ini kalau kita melihat dari Undang-Undang Dikti adalah penjaminan mutu pendidikan tinggi
ini merupakan kegiatan sistemik ya, antar sistem untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 2, bahwa penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar. Jadi evaluasi inilah yang kita dorong untuk dilakukan dengan cara audit mutu internal. Jadi tadi sudah ada di gambar di depan, setelah dokumen itu semua selesai, baru dilakukan pelaksanaan, kemudian evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Nah, disinilah dokumen-dokumen ini dilaksanakan, kemudian dilakukan monef, yaitu evaluasi diri, salah satunya dengan audit mutu internal, sehingga tercapai di dalam setiap tahun itu akan ada proses continuous quality improvement. Nah, kalau kita lihat definisi audit mutu internal, ini adalah satu proses, yaitu pengujian yang sistemik, mandiri, dan terdokumentasi ya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di PT sesuai dengan prosedur dan hasilnya dengan standar untuk mencapai tujuan. Nah, audit mutu internal ini bukanlah assessment, melainkan pencocokan, ya kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan program. Jadi kita nanti lihat ya secara audit sudah terjadi pelaksanaannya apakah sudah memenuhi standar yang sudah ditetapkan dan seterusnya. Nah, kemudian audit mutu internal ini dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan ya terhadap standar yang tadi ditetapkan oleh perguruan tinggi. Ya. Jadi ini kemudian yang audit eksternal ini adalah audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar eksternal. Jadi standar dalam SPMI atau standar lain yang akan dicapai perguruan tinggi tersebut. Nah, posisi audit kalau kita lihat di dalam siklus PPEPP ya penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan ini ada di E-nya itu. Ya, jadi kalau audit itu adalah bagian dari evaluasi. Kita kenal dengan PPEPP. Kalau Ibu familiar dengan PDCA, Plan, Do, Check, and Action, maka audit mutu internal itu ada di bagian C, ya, yaitu di bagian cek. Ya. Jadi ini sebetulnya bagaimana posisi audit mutu internal itu. Nah, yang jelas bahwa tujuan audit mutu internal adalah memastikan bahwa SPMI ini memenuhi standar atau regulasi. Memastikan bahwa implementasi SPMI ini sesuai dengan standar dan sasaran tujuan dan mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI dan mengidentifikasi peluang perbaikan untuk SPMI. Ini tujuan dari audit mutu internal. Jadi tahapannya audit dokumen, disevaluasi, audit kepatuhan, visitasi di lapangan. Kemudian apa saja yang diaudit secara internal ini? Yaitu bagian atau unit atau seksi atau laboratorium perpustakaan yang nanti akan menjadi objek audit. Jadi hanya dicek sejauh mana penerapannya. Nah, temuan kalau kita melihat apakah dari auditor itu bisa menemukan berbagai temuan, misalnya apakah itu mencapai standar atau melampaui standar atau belum mencapai bahkan menyimpang. Ya, jadi ada 3 kemungkinan di dalam proses temuan audit. Kalau sudah mencapai standar, maka harus dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan. Kalau sudah melampaui, baru mungkin standarnya terlalu rendah, maka ditingkatkan. Ya. Belum mencapai, maka perlu dilakukan tindakan koreksi. Kalau menyimpang, juga harus dilakukan tindakan koreksi. Nah, temuan yang belum mencapai dan menyimpang dari standar, maka temuan tersebut dikategorikan sebagai temuan sebagai observasi atau ketidaksesuaian. Nah, ini hasil dari audit mutu internal. Ketidaksesuaian itu seperti apa?
Jadi temuan yang belum mencapai atau menyimpang dan tidak sesuai dengan standar yang tadi disepakati ataupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Observasi ini adalah temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki. Jadi ketidaksesuaian atau hanya berupa observasi. Nah, bagaimana hasil audit yang tadi ada KTS, ada observasi, maka itu harus ada tindakan koreksi yang dilakukan, yaitu dengan melakukan rapat tinjauan manajemen. Jadi semua pemangku kepentingan ini membahas apa yang dihasilkan dan direkomendasikan oleh auditor, kemudian dilakukan rapat tinjauan manajemen, ada solusi jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Jadi ini merupakan satu rapat dengan periode waktu tertentu yang bertujuan untuk membahas tindak lanjut temuan dan dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri seluruh jajaran manajemen. Jadi ini tadi perbedaan antara tindakan koreksi, tindakan pencegahan, dan juga verifikasi. Jadi tindakan koreksi adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab dari ketidaksesuaian, dan juga tindakan pencegahan adalah tindakan untuk menghilangkan kemungkinan penyebab ketidaksesuaian atau kemungkinan situasi yang tidak dikehendaki, dan verifikasi merupakan tindakan untuk memastikan melalui ketetapan tentang bukti objektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi. Nah, kemudian kesimpulan dari AMI atau audit mutu internal adalah rangkuman dari proses audit yang dibuat oleh tim auditor berdasarkan tadi pertimbangan tujuan audit ini dan semua temuan yang dihasilkan, sehingga Prodi ataupun Kaprodi dan tim akan mengevaluasi dan merapatkan dalam rapat tinjauan manajemen untuk solusi jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Jadi intinya kalau kita rangkum bahwa tujuan AMI ini adalah untuk mendapatkan ruang peningkatan ya pada aspek yang ditetapkan sebagai ruang lingkup AMI. Kemudian harus ada perbaikan sistem penjaminan mutu, ini dapat dilakukan dengan mudah, temuan audit harus diformulasikan dengan baik. Itu dengan pelaksanaan AMI, maka dapat diperoleh perbaikan daripada sistem penjaminan mutu yang efektif. Saya kira demikian sekilas terkait dengan SPM Dikti, terkait dengan SPMI dan SPME, terkait juga dengan audit mutu internal, bagaimana proses definisi audit, cara melakukan audit, bagaimana temuan audit, auditor, kemudian bagaimana rapat tinjauan manajemen untuk melakukan tindak lanjut dari hasil temuan auditor, baik solusi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.